Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Eufrasia Bea, jurusan Sosiologi semester 9. Saya mau menjelaskan tentang pemerintahan daerah dan pembuatan kebijakan di Amerika Selatan. UNASUR, Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan, diresmikan pada Mei 2008. Tentunya merupakan burung aneh dari lingkup regional, tetapi juga dari perspektif organisasi. Meskipun merayakan ulang tahun ke-10 tahun ini pada tahun 2018, kehadiran, dampak, dan relevansi UNASUR di kawasan ini lebih dipertanyakan sekarang daripada pernah, dan bukan karena organisasi tidak memiliki tujuan atau substansi, juga tidak memiliki bahwa negara-negara Amerika Selatan tidak melihat perlunya bergabung kekuatan bersama untuk mengatasi tantangan regional dan eksternal, atau beberapa pengamatan menyebut UNASUR sebagai proyek kiri. Padahal yang lain berpendapat bahwa mencari label lain ideologis agar tidak perlu, karena kebanyakannya organisasi regional pada dasarnya bersifat pragmatis dan selama waktu hidup mereka pasti akan menampilkan peserta dengan warna politik yang berbeda. Homan dengan tepat menempatkan UNASUR di antara tertinggi dan rendahnya hubungan ekonomi, politik, dan sosial di wilayah tersebut. Menghargai pintai momentum bagi pemerintah kiri dan kembalinya para pembela setiap prinsip-prinsip ekonomi neoliberal. Namun, substansi terbatas dapat ditemukan pada efek nyata dari UNASUR, stabilitas politik dan ekonomi di kawasan, selain pembakar pidato dari beberapa pembela yang paling mencolok. Pada tanggal 20 April 2018, 6 negara UNASUR, Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Peru, dan Paraguay, mengumumkan bahwa mereka akan sementara menunggu keanggotaan mereka karena ketidakpuasan dengan organisasi. Dari UNASUR terletak di dewan yang berbeda daripada sekretariat. Kelihatannya berbeda dengan Mercosur dan Andes Community yang rasional didorong oleh masalah ekonomi. UNASUR tidak menempatkan perdagangan bebas atau mekanisme pasar dalam fokus. Sebaliknya, ini sangat mencolok antar pemerintah dan berpusat pada kerjasama politik dan politik rendah. Meskipun tampaknya tidak masuk akal bahwa UNASUR akan mulai menaiki tangga integrasi pemodelan Uni Eropa, telah ada pembicaraan tentang pemikiran common, mata uang umum, dan common pasar. Tetapi kemudian krisis domestik atau regional telah menghentikannya latihan prospektif. Sedangkan UNASUR fokus pada pelaksanaan proyek dan pengembangan posisi bersama. Tujuan Mercosur adalah untuk menciptakan hukum norma yang diterapkan di negara tersebut
Jadi, kalaupun ada domestic crisis atau ketidakpuasan, dengan proses yang dipertanyakannya untuk mengusir atau melepaskan pemimpin yang dipilih secara demokratis dari pemerintahan di negara tetangga. UNASUR terus bekerja karena didorong oleh kepentingan bersama pada skala yang lebih rendah dan pertukaran yang lebih teknis dan praktis daripada perjanjian besar atau deklarasi yang mencakup semua. Mengingat tidak ada perlu meratifikasi peraturan, memantau implementasi yang tepat dari mengikat prinsip atau sejenisnya, Dewan memiliki kesiapan untuk cepat dan fleksibel atau kembali tindakan dibantu oleh struktur jaringan para ahli. Jalan menarik lainnya berkaitan dengan apa yang ditemukan Homan melalui beberapa wawancara yang dia lakukan dengan pembuatan kebijakan, bahwa administrasi nasional menghadapi batasan itet ekonomi dan sumber daya manusia tampaknya dibebani dengan UNASUR Dewan bersama banyak lainnya bilateral, regional, atau multilateral skema kerjasama. Juga ada kecenderungan dari sisi negara-negara tertentu untuk mempolitisasi Dewan. Jadi pertanyaannya menjadi apakah administrasi nasional dapat menahan tekanan seperti itu atau mereka akan berhasil. Yang bermasalah karena teknis rasionalitas adalah logika dominan di Dewan seperti yang dia tegaskan. Tanpa ragu dari konsepnya, UNASUR mengajukan tantangan balas dendam terhadap kredo neoliberal dan politik di wilayah tersebut, sehingga banyak disalahgunakan dan salah diterapkan, dari mana kemungkinan rute baru berarti kemungkinan melarikan diri dari ortodoksi. Sekian dan terima kasih. Kontekstualisasi yang tepat mengenai kreasi dan karakteristik utamanya sebagai serta tingkat kesesuaian antara bidang kebijakan UNASUR ini dan administrasi nasional. Homan kemudian memperkenalkan pengaruh CR menciptakan bingkai UNASUR pada area kebijakan tertentu berdasarkan misalnya pada hak asasi manusia, demokrasi kedaulatan, keberlanjutan, pembangunan sosial, dan seterusnya. Memasuki ranah proses mikro, Homan meneliti setiap dewan menurut tingkat kolusi kepentingan nasional itu. Ruang untuk otonomi, tindakan pembuat kebijakan dan prevalensi kelompok 2, Carlos Closa dan Stefano Palestini, pengawasan dan kelangsungan hidup rezim di regional. Perlindungan demokrasi organisasi, kasus Mercosur dan UNASUR dunia politik, kohesi dalam jaringan antar pemerintah yang menampilkan kementerian, perwakilan. Ketiga faktor tersebut berdampak pada kemungkinan terjadinya mengembangkan rasionalitas sektoral dalam setiap dewan, dan pemerintah juga berfungsi sebagai dasar untuk membandingkan fungsionalitas dan efektivitas 5 dewan diperiksa. Secara khusus, kami merasa tertarik untuk mengikuti penelitian Homan saat dia mengungkapkan bagaimana kerjasama di sekitar bidang
di sekitar bidang kebijakan tertentu berasal dari penerima kebutuhan dalam setiap dewan. Bukannya pembuatan kebijakan atau teknis ahli menunggu instruksi dari atas, mereka melanjutkan dan merumuskannya.